Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Syarah Kasyfus Syubuhat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Intinya kita masih masuk muqaddimah, yang dimana muqaddimah ini penting buat kita meletakkan pondasi, meletakkan pokok sebelum kita membahas syubuhat dan bantahannya. Terakhir, beliau menjelaskan bahwasanya ahlu tauhid itu pasti akan memiliki yang namanya musuh yang menanamkan keraguan dan juga melakukan permusuhan. Ini selalu yang mereka gunakan adalah senjata yang membuat kerancuan sehingga orang akhirnya ragu. Dan ini hanya bisa mengenai orang-orang yang memang tidak kuat di dalam memahami asal masalah, tidak mengerti atau belum mengerti inti permasalahannya, sehingga ketika dikasih syubhat sedikit akhirnya ragu. Ketika dia sudah kuat pun jangan merasa senang, karena mereka punya cara yang kedua, yaitu melakukan yang namanya permusuhan, pembunuhan karakter, bahkan bisa menjurus kepada fisik dan yang lainnya. Ini selalu senjata yang mereka gunakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita, semoga Allah tolong kita. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 31, Allah tutup dengan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu hadiyan, memberi hidayah. Karena tadi senjata yang pertama menanamkan keraguan melalui syubhat sehingga goyang lagi. Maka yakinlah Allah lah yang memberi hidayah. Minta kepada Allah dibukakan jalan yang hak. Tapi sekali lagi tadi, jangan senang dulu ketika cara pertama gagal dilakukan oleh musuh-musuh dakwah, maka yang mereka lakukan selanjutnya adalah permusuhan. Maka yakinlah Allah adalah hadiyan nasira. Yang kedua adalah nasir, berarti Allah yang maha menolong, Allah yang akan membantu dia mengalahkan musuh-musuhnya. Sekarang kita masuk kalau di buku halaman 90. Langsung kita baca terjemahannya di halaman 91. Fadhal. Jika engkau telah mengetahui hal itu dan juga sudah mengetahui bahwa jalan menuju Allah itu selalu ada musuh yang duduk menghalangi jalan tersebut, yang terdiri dari kalangan orang-orang yang pandai berbicara serta memiliki ilmu dan argumentasi, maka engkau berkewajiban mempelajari agama Allah yang bisa menjadi senjata baginya untuk melawan para setan itu. Di mana pimpinan dan pendahulu mereka telah berkata kepada Rabbu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan menghalangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi jikalau engkau telah memahami perkara ini, dan engkau mengetahui bahwasanya jalan menuju Allah pasti memiliki yang namanya musuh. Terlebih iblis telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani, kata dia. Iblis berkata,
maka karena sebab engkau telah menyesatkan aku. Ini pun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan iblis yang tadinya beriman kemudian menjadi apa? Sesat, termasuk minal kafirin. Coba ditutup dulu pintu ininya. Sama kayak apa? Nah, bisa meredam sedikit. Nah, setelah tadinya iblis pun bertempat tinggal di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada sebab yang dia lakukan yang mengakibatkan dia keluar, itu pun ada hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran buat kita. Ketika ada bentuk penolakan, ada bentuk kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya menyesatkan siapa? Iblis. Ya. Bahkan dia senang bergembira dengan kesesatan tersebut. Ya. Akhirnya dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa la'aqudanna. Maksudnya duduk. Ya, merintangi gitu. Mencegah, menghalangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Digoda dari mana? Arah depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Punya banyak cara, punya banyak trik untuk menyesatkan ahli tauhid, menyesatkan anak keturunan Adam alaihi salam. Sebagaimana Nabi ketika mendapatkan wahyu kemudian konsultasi bersama Waraqah, maka Waraqah menasihatkan, tidaklah yang membawa sesuatu semisal dirimu, pasti kau akan diusir. Nabi lantas bertanya keheranan, apakah mereka akan mengusir aku? Padahal aku adalah orang sini, orang kampung asli sini, mereka kenal aku. Ya, begitulah sunnatullah kauniyah. Orang yang menyerukan dakwah al-haq, dakwah tauhid, pasti akan menghadapi musuh-musuh, baik dari kalangan manusia itu sendiri maupun dari kalangan iblis dan bala tentaranya. Maka sudah selayaknya kita harus memiliki apa? Senjata. Lanjut. Jika engkau telah mengetahui hal ini, yaitu para musuh itu memiliki kitab, ilmu, dan hujjah yang mereka gunakan untuk mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran, maka kau harus bersiap-siap menghadapi mereka. Kesiapan itu dapat dilakukan dengan dua hal. Nah, lanjut. Pertama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengarang, bahwa engkau harus memiliki argumentasi syar'i dan rasional yang dapat engkau gunakan untuk menolak argumentasi dan kebatilan mereka. Nah, lanjut. Kedua, engkau harus mengetahui kebatilan yang ada pada mereka, sehingga engkau bisa membantah mereka dengannya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Daud Ta'awun bin Naql wal Aql mengatakan, sungguh tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa hujjah yang ia gunakan untuk membantah kebatilan, melainkan hal itu menjadi hujjah yang mengarahkan dirinya sendiri, bukan hujjah yang memenangkannya. Nah, jadi di sini Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan dua tips atau kaidah di dalam menghadapi musuh-musuh. Nanti jangan khawatir, wah berarti kita harus orang yang begini-begini memiliki ilmu, tidak. Nanti dihibur lagi oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, nggak mesti begini-begini dari ilmu. Bahkan disebutnya orang awam, tapi ahli tauhid. Tapi minimalnya dia ngerti dua siasat ini, dua kaidah ini. Yang pertama, dia harus memiliki argumen syar'i dan rasional. Intinya dia harus mengetahui sesuatu yang hak. Yang hak itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dia harus mengetahui kebatilan itu seperti apa.
Jadi jangan hanya mengetahui yang hak, tapi yang batil nggak tahu. Karena bisa jadi nanti ya datang kebatilan dianggap itu adalah hak. Atau sebaliknya, yang batil tahu dengan detail, tapi yang hak tidak tahu. Ketika datang al-haq, akhirnya ditolak semuanya. Maka ini dua tipsnya. Kalau pendekatan pemahamannya, misalkan gini, montir, dia harus tahu cara pemasangan yang benar. Kemudian dia juga harus tahu cara pemasangan yang salah. Jadi ketika mungkin dia menjadi konsultan, dia tinggal periksa jadi juri gitu, ya dia bilang ini salah, ya yang benar begini. Jadi dia harus tahu dua poin, yang hak harus tahu, mafhum, dan bagaimana kebatilan itu. Mafhum. Konsepnya sama, isbat dan nafi. Karena sekali lagi konsep dari nilai-nilai tauhid itu menjadi pondasi dasar dari semua hal atau perkara. Maka antum perhatikan saja, ada orang yang taunya detailnya kejelekan, kesesatan, kekufuran, tapi dalam hal kebaikannya minim. Ya ini miris. Ya kadang sampai membantah Nasoro, membantah orang-orang Yahudi, membantah orang-orang Hindu, tapi terhadap agamanya sendiri dia apa? Enggak paham. Ada nggak? Ada. Ya sampai bikin perdebatan dengan orang-orang Nasoro, orang-orang ya kufar yang lainnya, tapi ternyata terhadap agamanya sendiri dia apa? Nol. Bahkan ya begitulah, gabung sama para ya pelaku-pelaku kesyirikan dan seterusnya. Ya. Atau dia bagus di dalam memahami agama, tapi tidak mengetahui jalan-jalan kesesatan. Akhirnya tetap aja bergabung lagi dengan ahlil batil. Dianggap itu sudah baik, dianggap itu sudah sejalan, dianggap itu sudah relevan, dianggap itu sudah sesuai sudut-sudut syar'i. Karena jangan heran nanti ada orang yang tahu dia tentang kesesatan murji'ah, kesesatan kelompok-kelompok ini dan seterusnya, tapi ternyata masih suka bergaul dengan para pelakunya. Maka sekali lagi di sini Syekh memberikan kita dua kaidah di dalam membantah. Ya, sekali lagi konsepnya sama, nafi dan isbat. Sebagaimana kita harus tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk kita sembah. Alasannya apa? Karena Allah Rabb kita yang Maha mencipta, mematikan, menghidupkan, punya nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Mafhum? Ini isbat. Berarti kita mengetahui yang hak, kenapa Allah satu-satunya Tuhan yang harus kita ibadahi. Kemudian yang nafinya, kenapa kita tinggalkan dia? Ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak diibadahi karena mereka manusia lemah, tidak bisa memiliki apapun. Mereka juga manusia seperti kita, punya keterbatasan dalam sifat dan seterusnya. Maka dari konsep la ilaha illallah mengajarkan kepada kita pelajari yang hak, bagaimana cara merangkainya, dan juga tahu yang batil supaya jangan salah tempat, jangan salah memasang sesuatu. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya Syekhul Islam dalam kitabnya Darut Ta'arud An-Naqal wal Aqal mengatakan, tidaklah ahlul bid'ah membawa dalil untuk kebid'ahannya kecuali pasti di dalil itu ada bantahan untuk dia. Ada hujjah alaih, bukan hujjah lahu. Contohnya, misalkan orang-orang Murji'ah membawa ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dia mengatakan iman dan amal itu berbeda karena diataf dengan waw. Sebetulnya ya di dalam dalil itu pula bantahan untuk mereka. Bahwasanya waw di sini bukan plek jiplek atau mutlak, bahwasanya maknanya cuma satu, yaitu ataf. Ya, waw itu banyak artinya. Sehingga ya, jadi setiap dalil yang dibawa oleh para pelaku kebatilan pasti di situ ada bantahan untuknya. Orang di sini, ya sama ketika
mumatsil, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, berdalil dengan dalil mencium hajar aswad, atau orang-orang yang mengatakan Allah bergabung dengan makhluknya. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang mencium ya hajar aswad, faka'annama, bahasanya dia sedang sofaha, sofa itu bersalaman dengan tangan Allah Subhanahu wa taala fil ard, di muka bumi. Padahal bahasanya itu faka'annama, bukan sedang benar-benar bersalaman, tapi bahasanya faka'annama. Tapi dalil ini dijadikan oleh mereka-mereka yang berpenyakit dalam hatinya, menyatakan Allah bergabung bersama makhluknya di muka bumi. Nah, ini makanya perlu dipahami. Sekali lagi, setiap dalil yang mereka bawa untuk melegalkan kebatilan mereka, di situ sebetulnya ada hujjah untuk menyerang mereka. Ya, contohnya lagi yang sering kita bahas, misalkan yang dalil seorang bapak berwasiat untuk membakar dirinya, kemudian abunya dibuang. Ya, mereka mengatakan, "Loh, lihat dia dapatkan dispensasi." Ya, kita bantah lagi pakai dalil itu. Bahwasanya yang terjadi dalam masalah itu ya dalam memahami kudrahnya Allah yang sempurna. Apakah Allah mampu mengembalikan tubuh saya, jasad saya kalau saya sudah jadi abu? Nah, dia ada syak nih itu. Berarti ada bentuk kekufuran, tapi bukan dalam ibadah, bukan dalam masalah ya yang zahirah. Dia terjatuh dalam masalah yang sifatnya khafiyah. Sedangkan ente berdalil pakai hadis ini untuk melegalkan syirik besar, ya tabaruk di kuburan dan seterusnya dari syirik besar. Maka sekali lagi dalil yang mereka bawa untuk melegalkan kebatilan mereka, pada hakikatnya di situ juga ada bantahan untuk mereka. Ini menunjukkan ya kalam ini adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kalam ini datangnya dari makhluk, pasti banyak kontradiksi. Tapi karena dalil ini datangnya dari Allah, pasti di dalamnya ya penuh keserasian antara yang satu dengan yang lain. Al-muhim ini pahami konsepnya nafi dan isbat. Ya, pahami yang benar bagaimana, yang keliru bagaimana. Insya Allah kalau ini kuat, ya subhat apapun yang datang bisa dia tepis, bisa dia bantah. Ya mau nggak mau harus belajar. Ya, taklim, apalagi datang ke masjid itu penuh berkah insya Allah. Penuh keberkahan. Berbeda, betul juga bisa jadi dia datang atau taklim di rumahnya, mungkin ada beberapa faktor. Tapi kalau kita berbicara afdaliyah, maka yang afdal belajar itu di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan turun sakinah, ketenangan. Ya, dan yang lain-lainnya dari fadilah keutamaannya. Lanjut persoalan ini. Persoalan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, sungguh hujjah yang benar itu jika digunakan oleh ahli kebatilan untuk memenangkan kebatilannya, ia akan menjadi hujjah yang mengalahkannya, bukan yang memenangkannya. Oleh karena itu, siapa saja yang hendak mendebat mereka haruslah dipastikan terlebih dahulu bahwa ia memperhatikan dua hal sebagai berikut. Pertama, hendaklah ia memahami ilmu yang mereka miliki sehingga dapat membantah mereka. Kedua, hendaklah ia memahami hujjah syar'i dan rasional untuk membantah hujjah-hujjah mereka. Ini penguat saja ya dari yang sebelumnya, cuman sama Syekh Utsaimin dibalik. Yang pertama jadinya yang kedua. Kalau di halaman 92 kan pertama memahami ilmu yang mereka miliki. Berarti nomor 2 yang di halaman 91. Intinya mengetahui kebatilan mereka. Kemudian yang kedua, kitanya sendiri memahami hujjah syar'i. Berarti yang kembali nomor 1 tadi. Yang namanya bahasanya bahasa sedang mengajar. Ya, bahasa pengajaran, bukan bahasa tulisan. Kalau tulisan kadang kan diperiksa lebih ketat. Tapi yang namanya belajar, mungkin disampaikan yang nomor 1 gini, nomor 2 gini, terus kayaknya belum paham nih. Disampaikan lagi, katanya terbalik. Ya, tapi itu sama intinya. Ya, pahami bagaimana yang hak itu
baik secara dalil syar'i maupun logika rasional. Ya. Dan gak mesti antum harus tahu suratnya apa, ayatnya berapa, itu lebih utama kalau tahu. Ya, atau kita hadapi dia susah menerima dalil, pakai akal saja dulu. Pakai apa? Pakai akal. Nah, ini senjata-senjata yang nomor kedua ini, tahu hujah syar'i, itu Al-Quran dan hadis, begitu juga salaf. Kemudian apa? Bagaimana dia memahami secara rasional. Karena sekali lagi manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Ketika dikasih dalil, apaan sini? Tapi kalau dikasih logika, bisa jadi dia apa? Lebih kena gitu. Walaupun hukum asalnya pakai dalil, ya banyak barokahnya. Tapi kalau mungkin sudah banyak syubhatnya, sudah banyak penyakit yang masuk ke dalam hatinya, akhirnya susah menerima dalil. Maka bisa dengan opsi kedua, yaitu pakai dalil yang bersifat apa? Rasional. Ya. Nah, ini memang nggak bisa sekali dua kali ketika menyampaikan ini. Bisa jadi dalam satu kali kesempatan, aduh ada yang kurang lagi. Ya, mungkin nanti di satu kesempatan lagi dia ketemu sama orang lain, akhirnya terbiasa. Akhirnya dia tahu selaknya, tahu bagaimana dia masuk, ya bagaimana menjelaskan yang nomor satu kebatilannya, kemudian masuk dari perkara yang hak. Nah, ini nggak bisa memang cuma sekali kesempatan bertemu. Ya ibaratnya kayak orang melakukan sesuatu, ya masak misalnya, nggak bisa sekali masak, wah langsung enak, langsung sakti, nggak bisa. Ya dia perlu banyak percobaan, dia perlu banyak aplikasi. Tapi jangan juga setiap orang dipanggil di debat, ya ditantang jadi pendekar, mana sini orangnya, ya mafhum. Ya kadang aja datang ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang bertanya begini, ada orang yang ingin dalam pengertian mereka pengen merubah kita gitu misalnya. Ya ente ini yang salah, ana mau membenarkan antum gitu. Ya maka sekali lagi ini punya siasatnya, pahami ya kebatilannya, kemudian pahami juga yang haknya. Maka sekali lagi ini konsep nafi dan isbat. Begitu. Ya, kalau kayak akuntan misalkan, dia harus tahu bagaimana memasukkan nominal atau pemasukan pengeluaran pada tempatnya. Ya, dan juga harus tahu yang salah itu apa. Ketika nanti dia memeriksa, oh ini salah nih, seharusnya jangan dimasukin di debit misalkan. Ya harusnya masuknya kemana? Kredit. Dan seterusnya. Sekali lagi ini konsep ya fitrah, ya rasional, masuk di akal. Jangan hanya berat sebelah. Jangan hanya berat sebelah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya ngeri kalau berat sebelah, akhirnya nanti domplang. Tahu kebatilan dengan sangat detail, tapi terhadap agamanya sendiri ya jauh. Atau ngerti tentang agamanya tapi yang kebatilan nggak tahu. Akhirnya dianggap ya sudah ya kita gabung semuanya, kita bersatu semuanya, kan kita pengen menegakkan Islam. Nggak gitu konsepnya. Tidak seperti itu konsepnya. Ya sama kayak ibu-ibu mungkin mau masak, kan harus tahu misalkan masak sayur asam, mana bumbu yang masuk, mana bumbu yang tidak masuk. Nanti bikin sayur asam pakai apa? Pakai saus lagi, ada kayak santan lagi, ya. Harus nggak boleh masuk, malah masuk. Ya, harus tahu mana yang bagiannya, mana yang bukan. Ya, ini kan sebenarnya konsep ya udah ada di dalam benak kita gitu. Cuma terkadang kita nggak tahu penamaannya, ya kaidah tulisannya. Nah para ulama lah membuat tulisannya supaya kita lebih mengikat kaidah tadi. Ya mengikat apa? Kaidah tadi. Misalnya Raga berani bongkar motor? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Nggak ada ilmunya kan? Ya nggak tahu seluk beluknya. Tapi ada juga yang dia bisa bongkar, tapi nggak bisa nggak bisa pasang.
Ya, terima bongkar, nggak terima apa? Pasang. Ya, mafhum. Jadi harus tahu peletakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya ketika kita jelaskan konsep iman, kita jelaskan dulu iman di sisi salaf itu apa. Ya, ketika ini sudah paham, sudah ngerti, ayo kita jelaskan konsep iman yang di luar apa? Salaf. Sehingga kita bisa memahami dengan baik akar masalah ketika ada orang yang mungkin bertanya, ada orang yang mendebat, ada orang yang ragu. Maka ajarkan mereka dulu bagaimana konsep salaf di dalam memahami iman. Nah, kalau dia sudah ngerti ini, berarti selainnya itu keliru. Selainnya itu apa? Salah. Ya, dan jangan dianggap sebagai perkara istihadiyah khilafiyah. Berbeda. Ya, mana yang ijma adalah ijma, mana yang khilaf adalah apa? Khilaf. Disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Sama kayak antum belajar nahu. Apa itu isim? Pasti ada kriterianya. Harus tahu isim itu apa. Satu bertanwin, satu ada alif lam. Yang berikutnya ada huruf jar, berikutnya harokatnya kasrah misalkan. Ya, maka di luar ini, maka dia bukan apa? Bukan isim. Ya, kadang orang nggak tahu mana isim mana fi'il karena ini tidak memahami dua konsep ini. Ya, nggak tahu lawan, nggak tahu kawan. Jadi harus tahu mana kawan, mana apa? Lawan. Coba dalam perang nggak tahu lawan, nggak tahu kawan, akhirnya apa yang dilakukan? Pokoknya orang datang main apa aja dia? Tebas aja, nggak taunya temennya. Ya, harus tahu mana teman, ya harus dibela, dibantu. Tapi kalau dia berhadapan dengan apa? Lawan, musuh, ya ditikam sama dia. Dijatuhkan dan seterusnya. Ini sekali lagi konsep dasar yang sebetulnya sudah tertanam dalam hati kita, hanya saja terkadang penulisannya kita nggak tahu. Makanya para ulama membuat itu. Ya, membawa tulisan. Sudah paham sampai sini? Gampang kan kalau kaidahnya ya? Kaidahnya memang namanya kaidah mudah, tinggal praktik. Tapi sekali lagi jangan juga jadi pendekar itu. Setiap orang mau diapain? Didebat. Atau udah dia salah, tapi pengennya debat semua orang. Ini namanya jahil berpangkat ini. Namanya jahil apa? Murakkab. Lanjut dulu. Walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghayta ila hujjatihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kayda asy-syaitani kana dha'ifa. Akan tetapi jika engkau telah menghadapkan diri kepada Allah dan telah mendengarkan hujjah-hujjah dan penjelasan darinya, jangan pernah khawatir dan bersedih. Sungguh tipu daya syaitan itu lemah. Lanjut. Pengarang ini memberikan motivasi kepada orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan mengetahui kebenaran agar jangan pernah takut pada hujah-hujah ahlul batil, sebab hujah mereka itu lemah, yaitu tipu daya setan. Allah berfirman, sungguh tipu daya setan itu lemah. Nah, jadi kalau memang kita sudah ya nyeburlah hebatnya, nyemplung di jalan yang hak, di jalan tauhid, di jalan ya para anbiya, dan kita sudah dengarkan dalil-dalilnya, penjelasannya, maka dihibur oleh Syekh Muhammad, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Karena pasti akan ada musuhnya. Masa dakwah pengennya selesai. Ya, apa sih ini dakwahnya ribut melulu? Ini pengennya yang selau, yang tenang, ya, yang adem taklimnya, ya, yang sejuk itu dan seterusnya. Kata saya jangan khawatir karena musuh itu tipu dayanya lemah. Syaitan itu tipu dayanya apa? Lemah. Ya, beda kalau tipu daya wanita, lemah atau besar. Inna kaidakunna azim katanya. Ya, ketika menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, karena perempuan luar biasa di dalam memberikan makar, tapi jangan dianggap itu yang paling besar. Maksudnya itu kecil.
Itu besar, yang kecil adalah apa? Tipu dayanya sama siapa? Lemah, tipu daya mereka itu lemah. Bahkan lebih lemah dari rumahnya Ankabut. Apa Ankabut? Laba-laba. Ya selemah-lemahnya rumahnya sama. Laba-laba. Coba rumahnya nggak punya pondasi, nggak punya atap, nggak punya pintu. Tuh, rumahnya gitu doang. Ya, coba kalau ada batu, hancur nggak? Hancur. Ya. Walaupun kalau dianya lemah, kecil, terperangkap. Tapi kalau antumnya kuat, kira-kira terperangkap nggak? Ya enggak. Itu dipermisalkan. Ya, dalil-dalil yang sifatnya rasional. Allah tegaskan, ya hujahnya musuh-musuh Allah, hujahnya syaitan itu lemah. Ya, kecil. Ya sebagaimana rumahnya laba-laba. Tapi kenapa ada yang terperangkap? Karena dia juga kecil. Akhirnya ketika dia terbang ngeng kena, udah laba-laba datang langsung ngeluarin jurus apa? Jurus apa tuh yang dilipat-lipat itu? Ya akhirnya dia begini dah, terperangkap. Pernah nggak tuh melihat Anda lalat misalkan masuk ke rumah laba-laba, kemudian laba-labanya langsung keluar, dibungkus dia. Pernah? Ya, di mana lihatnya? Di YouTube. Ya, banyak di YouTube tuh. Ya, dibungkus sama dia. Ya, nanti digantung sama dia. Nggak langsung dimakan. Ya, karena laba-laba punya apa? Punya gigi. Hah? Dibohongin atau sama Spiderman. Oh, digigit sama laba-laba. Ya, dia nyedot. Ya, nanti mangsanya jadi bangkai, ya keluar cairan, udah disedot sama dia. Jadi nggak langsung diapain? Nggak langsung dimakan. Mungkin kalau laba-labanya besar kali ya punya gigi ya. Ini laba-laba kecil. Apalagi laba-laba yang kakinya begini-begini nih. Ada kan? Yang kakinya tipis-tipis. Ya, terus satu takut nih mau digigit. Apa yang mau digigit? Udah binatang yang lemah, sarangnya juga bang lemah. Tapi sekali lagi yang terperangkap yang lebih lemah lagi. Makanya ahlus sunnah, ahlul Islam itu harus memiliki hujjah. Ya, minimal ini perkara yang fondasi sekali tentang tauhid. Bagaimana konsep tauhid, bagaimana konsep kesyirikan, harus ngerti. Bagaimana konsep iman, bagaimana konsep kufur, harus ngerti. Sehingga ketika ada syubhat, ya bisa dia tepis dengan mudah, bisa dia jelaskan. Gak mesti antum jadi ustadznya. Ini karena bahkan ini yang jadi kadar wajib kita jadi seorang muslim. Harus tahu kenapa kita beribadah kepada Allah, harus tahu kenapa selain Allah itu adalah batil, tidak layak disembah. Ya, harus tahu iman itu apa konsepnya, kufur itu apa konsepnya. Ini menjadi kadar minimum dia menjadi seorang muslim, asal iman. Makanya nanti kita baca matan berikutnya, baca dulu bait syairnya. Berkenaan dengan hal ini, penyakit bersenandung, hujah-hujah yang saling berlawanan, laksana kaca yang berbenturan. Sungguh semuanya menjadi hancur berantakan. Ya, karena hujahnya ahlul batil itu seperti kaca yang sudah siap pecah itu, tinggal disentuh saja hancur berantakan. Ya, tapi tenang, ketika dia nggak berhasil lewat ini, pasti dia lewat nomor 2, permusuhan. Kan tadi hujahnya mereka 2 kan, senjatanya mereka 2. Bikin keraguan, ya dengan kasih subhat-subhat. Yang kedua dengan cara apa? Permusuhan. Sama dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika tidak bisa dibantah, akhirnya lapor raja. Lapor. Ya, rajanya didesak sama atasannya lagi dari Turki Utsmani. Akhirnya rajanya diancam, kalau kamu masih bela Muhammad bin Abdul Wahab, kamu tidak akan diberikan bantuan, akan dibeginiin. Akhirnya mau nggak mau sayanya diusir. Ya, jadi sebelum bersama Muhammad bin Saud itu banyak beberapa raja yang pernah ikut bantu. Tapi ya diancam dengan dunia, diancam dengan peperangan, diancam dengan permusuhan, kelempok. Padahal subhatnya udah hilang semua, sudah kuat ini. Membantah subhat-subhat ahli syirik sudah kuat. Tapi yang nomor 2 sekarang ancamannya
lewat apa? Permusuhan, lewat fisik. Ya, makanya kemarin cerita itu teman-teman di Sumatera itu katanya udah nggak bisa lagi meladeni ini. Ya boro-boro mau meladeni ya bantah aja nggak bisa. Ya, nggak ada dalil untuk membantah. Akhirnya gimana kalau kita laporkan polisi biar dia kapok? Ya udah, ini musuh-musuh ya dakwah ya menyeru kepada ya kebatilan ya sebagai apa anak buahnya ya iblis ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ada yang sesumbar. Dakwah itu memang banyak cara. Bisa dengan lisan, nasihat. Ya, bisa dengan akhlak. Kalau nggak bisa juga dengan ya mengeluarkan darah yang kotor. Waduh, bahasanya ngeri bisa. Ya. Ya kalau emang ini keliru bantah dengan ilmiah Bapak. Gitu kan. Mana kalamnya para ulama? Ya, anggaplah dia bawa kalamnya Syekh Fauzan, paling yang dibawa itu lagi. Ya, bahwasanya saya memberikan udzur, saya begini pendapatnya. Ya, paling itu cuma 1-2. Kenapa yang lain dibuang? Ya, kalau memang kalian berdakwah seperti dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seharusnya kan merujuk kepada kitab-kitabnya beliau. Banyak merujuk kepada anak-anaknya beliau, cucu-cucunya beliau, cicit-cicitnya beliau, sampai panggah-tanggahnya sekarang. Ya, Syekh Shalih Al-Syekh misalkan, itu banyak penjelasan tentang tauhid. Tapi kenapa tidak mau? Ya, karena akan berbenturan dengan mungkin kepentingan mereka. Ya, ada lahan yang mungkin terusik gitu. Ya, ada seonggok nasi yang mungkin akan terlempar. Akhirnya ya subhatnya sudah dibantah, mereka nggak bisa balik membantah, akhirnya pakai permusuhan nomor 2. Ya, membunuh dengan ya karakter, di framing. Ya. Makanya dulu ada yang nge-share kan Dajjal dari Tangerang. Waduh, siapa itu Dajjal dari Tangerang? Kocak ya. Ya, semoga Allah beri hidayah. Ya, hati-hati sama Mulki katanya, Dajjal dari Tangerang. Nah, itulah musuh-musuh dakwah ketika ya pakai syubhat, pakai keraguan gak kena, ya sudah pakai apa akhirnya? Permusuhan. Dan jahatnya bukan hanya dalam sisi apa ya karakter gitu, ke pribadi, kadang sampai masalah dunia. Ya nggak usah lewat travel ini katanya, ini travel khawarij. Ya Allah Maha Kaya. Allah ya waqafa billahi waqafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ya, semoga Allah jaga kita, semoga Allah kuatkan. Lanjut wal ami salah ketik. Wal ami minal muwahhidina yaghlibu alfan min ulama'i law ha'ula'i musyrikina. Kama qala ta'ala wa inna jundana humul ghalibun. Orang awam saja dari kalangan kaum yang bertauhid atau muwahhidin dapat mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Hal itu sebagaimana firman Allah, ya artinya sungguh tentara kami itulah golongan yang menang. Nah, di sini saya sekali lagi memberikan motivasi. Walaupun kalian ini awam, ya, tapi muwahhid. Ya, awam di sini mungkin nggak bisa nahwu, nggak bisa saraf, ya nggak bisa usul fikih, nggak bisa mustalah, gaib benar, wallahi gaib. Ya, yang aib adalah bisa nahwu, bisa saraf, bisa mustalah, bisa fikih, ya tahu madhab dalam fikih, nggak taunya ya rusak dalam masalah akidah. Mafhum. Andai antum seperti ini gitu ya bahasanya ya. Andai antum ini ami, tapi yang penting apa? Muwahhid. Karena ini menjadi dasar sekali ketika dia mau jadi seorang muslim, ya tersematkan asal iman, harus ngerti konsep yang dasar, bagaimana tauhid, bagaimana lawannya syirik, bagaimana iman, bagaimana lawannya kufur. Harus ngerti. Bisa dipahami ya. Apa kata beliau? Bisa mengalahkan 1000 dari ulama-ulama musyrikin. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Ya,
bahwasanya tentara-tentara kami, harusnya bangga. Allah sebutkan tentara-tentara kami. Kami ini dinisbatkan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ya, itulah yang akan menang. Menang dengan apa nanti? Bisa dengan hujjah, dengan bayan, penjelasan, dengan tulisan, dengan ceramahnya, ya, bahkan yang tertingginya dengan pedang. Ini yang tertingginya. Ya, jihad fisabilillah. Kalau ini belum bisa, ya, kita yang penting punya tadi bayan, penjelasan. Tapi sekali lagi, ya, walaupun dia amni, nggak ngerti ilmu mustalah dan sebagainya, yang penting ahli apa? Ahli tauhid. Ya, bukan berarti udah saya jadi amni aja, enggak. Kadang setiap jiwa itu punya keinginan progres untuk maju gitu, progres untuk berkembang. Ya, alhamdulillah saya sudah memahami masalah tauhid gitu. Pelan-pelan saya perbaiki bacaan Al-Qur'annya, pelan-pelan dia mungkin belajar nahunya, belajar sorofnya. Ya, bisa diprogres. Misalkan 1 tahun saya harus begini, 1 tahun ke depan saya harus begini. Terus dia ditingkatkan progres. Tapi ini saya berbicara andai kata dia amni, tapi yang penting ahli apa? Ahli tauhid. Bahkan ada cerita ketika saya ta'lim ini, orang Baduy datang. Baduy ini bisa apa coba Baduy? Tapi ngerti tauhid. Ya, sampai dia bersaksi, sungguh ya dia muslim kan ya. Tapi ya begitu, kekufuran, kesyirikan karena ikut ulama-ulama apa? Ahli syirik juga. Sampai dia bersaksi, dulu saya adalah apa? Ya, bukan seorang muslim, tapi sejak hari ini saya menjadi apa? Muslim ketika ikut taklimnya sama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Adapun yang keluar dari Islam ini, para kiai-kiainya, para tokoh-tokohnya yang mengajarkan kepada kesyirikan atau malah membiarkan, masih melegalkan orang-orang yang melakukan syirik besar menjadi muslim. Yang ngomong siapa? Baduy. Baduy kira-kira apa Baduy? Ya Baduy biasa. Tapi tauhidnya apa? Bagus, sesuai dengan fitrahnya. Sesuai apa? Fitrahnya. Ya, sekali lagi jangan juga ya condong, oh penting saya ahli tauhid walaupun awam, enggak gitu juga konsepnya. Ini kan konsepnya sedang membesarkan hati. Ya, walaupun antum ini nggak bisa nahu, jangan khawatir, jangan takut. Karena ya tentara-tentara Allah, pasukan-pasukan Allah itulah yang akan menang di atas apa? Di atas tauhid. Makanya sekali lagi perlu tahu tentang tauhid apa dan lawannya syirik. Begitu, harus tahu mana yang hak, begitu juga yang batil. Dan ini sekali lagi dasar dan mudah sekali. Kalau dijelasin orang yang nggak ngerti ya sudah. Ya, bisa jadi karena ada penyakit dalam hatinya, kita hanya menjelaskan. Sedangkan hidayah taufik, ya urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan ada masalah penamaan, ada masalah hukum di dunia, ada masalah hukum di akhirat, tapi dia nggak ngerti juga, itu bukan salah kita. Ya, bisa jadi karena ada keraguan dalam hatinya, ya ada kesombongan dalam hatinya, akhirnya Allah palingkan, Allah tutup hatinya. Ya, jangan suuzon husnuzon melulu. Oh, udah dijelasin berkali-kali. Ya, karena ada apa? Ada hati yang apa? Perlu memang diperbaiki gitu. Ketika rusak ya ilmu nggak layak masuk di dalamnya. Makanya banyak di kalimat ini Syekh Muhammad selalu bilang bersyukur kepada Allah. Ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan hidayah apa? Ya, tauhid. Ya. Kenapa? Karena memang Allah ketika memberikan sesuatu atau menetapkan sesuatu itu tidak random. Ya, Allah melihat, maha mengetahui, maha hikmah. Ketika di hati seseorang ini ada kejujuran ingin menerima al-haq, ya Allah berikan. Alhamdulillah. Makanya pujilah Allah atas nikmat tauhid. Ya, dan teman-teman kita yang mungkin belum, ya doakan saja. Semoga Allah ya bukakan hatinya. Pelan-pelan. Ya, tunggu Dajjal datang. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut satu. Syekh mengatakan orang awam saja dari kalangan kaum yang bertauhid atau muwahhidin dapat mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Beliau berdalil dengan firman Allah, sungguh tentara kami itulah golongan yang menang. Nah, lanjut. Orang awam dari kalangan kaum yang bertauhid maksudnya adalah orang-orang yang mengakui
atau meyakini tauhid dengan 3 macam jenisnya: uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Lihat, itu awamnya harus gini, harus ngerti tauhid uluhiyah, rububiyah, dan apa? Asma wa sifat. Ini kadar minimum loh, jadi awam tauhid. Ya, jadi muwahhid yang apa? Yang awam harus tahu tauhid uluhiyah itu apa, rububiyah itu apa, asma wa sifat. Itu masih dibilang apa? Awam. Ya, karena orang yang alim itu kan yang bisa narik hukum. Kenapa bisa narik hukum? Karena punya alatnya. Ya, makanya nanti di beberapa kesempatan kata Syekh Muhammad, kalau orang dipersyaratkan harus bisa ilmu ini untuk memahami tauhid, maka itu adalah syubhat syaitoniyah. Ngeri banget. Ya. Apa? Katanya kita nggak bisa paham tauhid nih, jadi harus belajar dulu. Belajar apa? Tajwid dulu dah. Ya, belajar tajwid itu. Ustadznya libur melulu, gimana mau ini? Ya, terus sudah belajar tajwid, ayo kita belajar nahwu. Nahwunya ya banyak sekali masuk, 20. Ya, baru jalan 2 bulan tinggal 2 biji. Ya. Akhirnya kata ustadznya, kalian nggak paham ini kayaknya masalah tauhid ini. Ya, soalnya belum punya ilmu ini, belum punya ilmu ini. Ini syubhat syaitoniyah. Ya, masalah tauhid itu mudah. Ya, karena dia dinul fitrah. Selama dia fitrahnya masih lurus, masih bersih, bisa menerima nilai-nilai apa? At-tauhid. Maka ini dikatakan awam, kriteria awam muwahhid harus ngerti rububiyah, uluhiyah, dan apa? Asma wa sifat, walaupun secara global. Walaupun secara apa? Global. Lanjut. Dapat mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Sebab ulama orang-orang musyrik itu mentauhidkan Allah dengan tauhid yang masih kurang. Mereka hanya mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah saja. Ini adalah tauhid yang masih kurang. Bahkan hakikatnya belum merupakan tauhid yang sesungguhnya. Dalilnya adalah Nabi memerangi kaum musyrikin yang mentauhidkan Allah dengan jenis tauhid ini. Tauhid ini belum dapat memberikan manfaat kepada mereka serta belum bisa melindungi darah dan harta mereka. Sedangkan orang awam dari kalangan kaum yang bertauhid mengakui ketiga jenis tauhid, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, sehingga orang awam ini lebih baik daripada ulama musyrikin tersebut. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi banyak kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak bisa ilmu ini dan ilmu itu, ya, tapi Allah berikan kita taufik untuk memahami ya konsep tauhid yang benar. Karena mereka kadang hanya membatasi tauhid rububiyah. Ya, yang sering Anda sampaikan itu, ya ustadz doktor gitu, ketika terjatuh dalam syirik uluhiyah, dia bilang masih punya 2, ada rububiyah dan asma wa sifat. Berarti masih apa? Masih musyrik. Karena kita berpikir, ini ustadz baca nggak sih Qawaidul Arba'ah? Ya, bahwasanya mereka itu mukiruna, bahwasanya Allah mencipta, Allah khaliq, Allah razik, Allah mudabbir. Wa dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Yang demikian itu belum memasukkan mereka ke dalam apa? Islam. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya jangan baper, jangan ciut. Wah, dia kan doktor nih, jangan ciut. Ya, jangan apa? Jangan. Bukan berarti juga kita harus datangi dia, kemudian kita adu argumen ya. Ya, maksudnya yang namanya ahlu tauhid itu ya a'lau, tinggi. Jadi jangan merasa minder, enggak. Ahlu tauhid itu orang yang paling layak untuk bangga ya, untuk menampilkan tauhidnya. Jangan, wah kita kan nggak punya apa-apa, kita enggak. Bagaimana dahulu, lihat para sahabatnya Nabi, orang-orang apa rata-rata? Lemah. Ya, dari budak, dari anak-anak, dari wanita, orang tua. Tapi mereka bangga menjadi seorang apa? Muslim. Bangga menjadi ya pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Bangga berakidah seperti akidahnya para anbiya. Harus bangga. Ya, dan ini memang perlu dilatih untuk terus ditampakkan, dimunculkan, ya, disiarkan supaya orang lama-lama melihat. Ya, apalagi terus ya berkembang, kuat, itu pun bisa menjadi daya tarik orang
akhirnya apa? Mungkin mau menerima, mau membaca, mau mendengar, mau mengkaji. Ya, maka sekali setelah kita belajar, kita punya beban. Ya, jangan cuma duduk doang selesai ya. Punya beban, minimal kita amalkan untuk diri kita, kemudian selanjutnya dakwahkan pelan-pelan saja. Allah yang akan berikan keberkahan. Dakwah itu dakwah yang berkah. Dakwah tauhid itu dakwah yang apa? Berkah. Ya, mafhum? Walaupun mungkin antum di sini, tapi manfaatnya bisa menyebar luas ke negeri-negeri yang lainnya. Mafhum? Dan bersabar. Ya, pelan-pelan bersabar. Ya, jangan gua udah sampein sih, udahlah, ya enggak. Mungkin di kesempatan lain lagi sampein lagi. Jangan terus-terusan diganyang. Ya, nanti keras hatinya dia. Benar. Ya. Karena manusia itu kadang itu lagi, akhirnya dia punya benteng. Ya, ibaratnya kalau tubuh, ya hari ini kena flu, besok kena flu lagi. Ya. Akhirnya makin apa itunya, makin atau dikasih ini lagi, dia akhirnya punya antibody dia. Akhirnya kayak apa namanya, ada ini lagi datang menolak lagi, punya barrier akhirnya. Ya sudah, sampaikan sekali cukup. Kalau dia memang mau bertanya ya boleh, tapi kalau cuma sekedar mendebat terus nggak sesuai dengan apa kalau bahasa di WhatsApp itu nggak konsep. Ya, kalau nggak konsep nggak usah dilatih. Ya kita bahasa kemana, ya padahal dia yang mulai pembahasan, kita jelasin dia malah ngalor ngidul. Nah, ini namanya nggak konsep. Ini namanya apa? Tidak konsep. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kali ya? Hah? Sekali lagi yang harus kita pahami, musuh itu punya trik, kita juga harus punya apa? Punya trik. Triknya musuh itu cuma dua, bikin keraguan, ngasih syubhat. Ya, kalau ini gagal, ngasih permusuhan. Tapi pahamilah ayat apa kemarin? Furqan atau surat Furqan ayat 31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah yang akan memberikan hidayah dari keraguan tadi, dan Allah yang akan memberikan pertolongan. Ya, kalau Anda mungkin ujiannya ya gitu-gitu aja, mulut, belum sampai kadang fisik gitu. Ya, kalau yang Abu Sama tuh sampai dikempesin bannya. Ban mobilnya lagi ta'lim, tiba-tiba pas mau jalan kok berat, pas tidak kempes. Itu bukan sekali doang, 2 kali dia. Ya, dikempesin banyak ban mobilnya. Dikempesin sampai ke fisik. Ya. Nah, sekarang ini malah rumahnya diambil lagi sama yang punya. Karena padahal itu tetangganya, cuma dikomporin terus. Itu jangan dikasih tempat itu. Dia takfiri gini-gini. Akhirnya termakan. Ya sudah, ya saya ambil lagi rumahnya. Gimana lagi, bukan punya dia. Akhirnya dipretelin lagi rak-raknya semuanya. Ya. Semoga Allah tolong, semoga Allah berikan ya apa penjagaan. Kalau kita masih aman-aman aja, ini karena level mungkin beda-beda tingkat namanya gimana, maka ujiannya juga beda-beda. Makanya para ulama menegaskan hati-hati loh, beriman tauhid yang benar nggak ada ujian. Wah ini ya bisa jadi apa, ada yang salah, cuma ikut-ikutan atau cuma terpaksa. Hati-hati ya, bisa jadi nanti datang fitnah yang lebih besar malah terhempas ya. Maka setiap kita ada ujiannya, baik yang mereka ahlul dhalal maupun ahlul haq, itu ada ujiannya. Makanya nasihat Allah adalah ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali di atas apa? Islam. Dan mempertahankannya itu lebih sulit ketimbang merebut. Ya, mencarinya insya Allah mudah. Yang sulit adalah mempertahankan, istiqomah. Ya, maka sekali lagi perlu tambahan ilmu, perlu banyak pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah yang akan tolong, Allah yang akan jaga kita sampai Allah wafatkan kita di atas din Islam. Ya, kata Syekhul Islam, mati di atas Islam itu adalah a'zam karamah. Mati di atas apa? Islam. Itu di masanya beliau tuh, tahun 600-an, 700-an. Kata beliau kalau mati di atas apa? Islam itu a'zam karamah untuk si hamba. Apalagi sekarang udah 1440-an. Ya, lebih a'zam lagi bisa ketika dia mati di atas apa? Din Islam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuknya, diberikan keistiqomahan, ya, diberikan kekuatan untuk berpegang teguh dengannya. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, ya, biwajhihi al-karim, dengan wajahnya yang mulia, untuk memasukkan kita ke dalam surganya bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.